Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah sering dengar kalau Habib ceramah, kita udah nggak ragu lagi ya, Kang Rizal ya. Tapi yang masyarakat mungkin belum dengar kayak kehidupan pribadi Habib. Habib misalnya lahir di mana sih, Bib? Masa kecil Habib tuh gimana? Apakah dari dulu udah rajin baca? Apa sempat jadi kayak anak kecil biasanya bandel gitu, Bib? Mungkin pendengar hasil ingin mendengar masalah itu, Bib. Iya. Alhamdulillah, saya dilahirkan di Jakarta. Jadi saya punya ayah dan saya punya ibu juga dilahirkan di Jakarta. Dan semenjak saya berusia 11 bulan, saya sudah ditinggal pergi oleh ayah. Jadi memang saya hidup sebagai anak yatim, dididik dan dibesarkan oleh saya punya ibu, yaitu almarhumah Syarifah Sidah binti Alwil Attas. Dan ya sebagaimana layaknya anak yatim lah. Anak yatim kata orang banyak yang bandel ya, tapi enggak juga. Dulu kita hidup sebagai yatim dan betul-betul dididik langsung oleh kita punya ibu. Dan beliau betul-betul punya perhatian besar, yaitu terhadap pengamalan agama, terhadap pendidikan, terhadap pergaulan. Jadi kita punya ibu dulu betul-betul mengontrol dengan siapa kita bergaul, kemana kita ngaji, dengan siapa kita belajar, dan bagaimana kita mengikuti pendidikan sekolah. Jadi betul-betul dikontrol. Dan saya bersyukur punya ibu yang punya perhatian tinggi terhadap pendidikan. Masya Allah, Bib. Walaupun ibaratnya single parent ya, Bib ya, ibu karena bapak meninggal duluan, tapi tetap bisa mendidik dan alhamdulillah disiplin, saya punya ibu sosok perempuan yang ulet, yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan. Jadi walaupun beliau punya 2 anak yatim, saya dan saya punya kakak, tapi beliau tidak pernah ngeluh, beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak patut, dan beliau bekerja yang halal untuk menghidupi, yaitu kami sekeluarga, menyekolahkan kami. Jadi alhamdulillah seorang ibu yang betul-betul telah berhasil menunjukkan bagaimana berperan sebagai seorang ibu sekaligus juga sebagai seorang ayah dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Insyaallah. Bib, kalau kuliah Habib, yang kita tahu Habib kuliah di Arab Saudi, di Riyadh. Sebelumnya di mana tuh, Bib? Di Indonesia menjadi pendidikan. Jadi memang saya sejak kecil, saya lahir waktu itu kan tahun 1965. Tepatnya tanggal 24 Agustus 1965 atau tanggal 27 Rabiul Tsani tahun 1385 Hijriah. Jadi memang semenjak kecil kita disekolahkan oleh kita punya ibu di sekolah dasar negeri SD 1 Petamburan. Jadi karena saya tinggal di Petamburan, disekolahkannya di SD di Petamburan supaya ibu juga gampang mengontrol, jadi nggak sekolah jauh-jauh. Nah lalu selesai tamat SD, saya diterima sebetulnya diterima di SMP negeri. Waktu itu di SMP negeri 40 Pejompongan, karena memang nilai cukup bagus. Saat itu kan masih sistem rayon ya. Tapi ibu khawatir saya sekolah jauh, karena umur saya ketika itu lulus baru masuk 11 tahun. Jadi karena khawatir, apalagi harus melalui pasar, lewat jalan kereta di Pejompongan, akhirnya beliau tidak setuju saya sekolah jauh-jauh. Nah saya waktu itu dimasukkan ke SMP Kristen Bethel. Saya sempat sekolah di sekolah Kristen. Tapi sebetulnya ibu juga khawatir, takut nanti sekolah di sekolah Kristen ini ada pengaruh-pengaruh yang tidak bagus. Nah karena itu saya diwajibkan untuk ikut madrasah diniyah. Nah jadi kita pagi ikut madrasah diniyah sampai siang. Nah siang baru sekolah di SMP Kristen Bethel selama SMP itu. Nah dari situ saya sekolah di SMA. Pernah sebentar kita sekolah di SMA Negeri 4 karena masih sistem rayon. Mana yang nilainya bagus kan diterima di sekolah-sekolah favorit ketika itu. Nah, cuma karena saya punya ibu sudah pindah dari Petamburan ke Tangerang, yaitu ke Perumnas Tangerang. Jadi tidak nyaman sekali dari Tangerang ke Gambir ini. Dulu kan belum ada jalan tol.
Dulu masih harus lewat Dan Mogot, lewat Grogol. Jadi waktu itu habis di jalan. Nah, akhirnya kita ambil inisiatif dan kita sampaikan ke ibu supaya kita sekolah pindah saja. Akhirnya pindah ke SMA Islamic Village yang didirikan oleh Pak Yunan Helmi Nasution. Itu kalau nggak salah itu masih cabang dari Al-Wasliyah ya. Nah, kita sekolahlah di sana sampai lulus. Nah, setelah lulus saya cicipi pendidikan di Lipia. Dulu namanya masih LPBA, Lembaga Pengajaran Bahasa Arab. Itu cabang daripada Universitas Imam Muhammad Ibn Saud yang didirikan oleh pemerintah Saudi. Nah, dari sana saya tidak lama. Saya hanya belajar 1 tahun saja. Karena tanpa diduga kita mendapatkan beasiswa dari OKI, Organisasi Konferensi Islam. Waktu itu ada mustasyarnya di Indonesia, yaitu Sayyid Ridho Al-Attas. Nah, beliau yang mengurus dan kita mendapatkan beasiswa dari OKI untuk belajar di Jamiatul Malik Saud di kota Riyadh di Saudi Arabia. Sebetulnya awalnya yang memasukkan kita ke sana atas nama Organisasi Konferensi Islam, tapi setelah masuk di sana ya ditanggung beasiswa oleh pemerintah Saudi. Nah, itulah riwayat pendidikannya. Nah, tapi memang sebelum saya lulus S1 di Saudi Arabia, yaitu ketika lulus Ma'had Lughah mau kuliah, Allah kasih jodoh. Jadi kita lebih dulu kawin sebelum lulus S1-nya. Nah, tapi alhamdulillah saya punya istri ketika itu sangat memaklumi sehingga perkawinan itu tidak mengganggu pendidikan. Dan saya punya istri tidak pernah ikut ke Saudi. Artinya setahun sekali saya pulang. Malah pertama kali kita menikah hanya seminggu. Habis akad nikah 1 minggu kita tinggal untuk melanjutkan pendidikan di Saudi. Jadi setiap tahun kita pulang, sampai selesai S1. Begitu S1 selesai, sebetulnya kita diterima di S2. Karena alhamdulillah dengan karunia Allah saya punya nilai cukup bagus waktu kuliah di King's University. Cuma yang jadi persoalan ketika itu terjadi perang Irak tahun 90 dan posisi Indonesia ketika itu tidak mendukung Saudi. Posisi Indonesia saat itu kita kan tetap netral ya. Tapi itu menjadi punya dampak terhadap mahasiswa Indonesia akibat posisi Indonesia yang tidak mendukung pemerintah Saudi. Akhirnya tahun itu calon mahasiswa Indonesia dibatalkan semua. Tidak ada yang diterima di King's University, baik di program bahasa S1 maupun S2. Nah, saya termasuk korbannya. Nama yang tadinya sudah masuk diterima untuk program S2 akhirnya dibatalkan dan kita dipulangkan. Ya menurut mereka nunggu nanti kalau perang sudah selesai, ekonomi sudah membaik. Nah, tapi kita tunggu sampai sekian tahun tidak ada kabar beritanya. Nah, itulah akhirnya kita sibuk mengajar di Indonesia. Kita tidak lagi fokus kepada melanjutkan pendidikan.